Ya, Nah, berarti yang pertama harus mengerti masuk angkatan berapa, J? Jadi ada dua angkatan yang angkatan akan 5, Bu. berjalan bersama-sama. Ya, angkatan 5 dari Jawa Timur. Nanti angkatan 4 dan 5 akan berjalan bersama-sama, Bapak Ibu, dimulai hari Senin nanti, J. Nanti akan ada pengendali pelatihan yang akan mendampingi Bapak Ibu selama proses pelatihan dan juga ada panitia pelatihan yang akan mendampingi Bapak Ibu. Nah, siang hari ini terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk mulai mengenal pelatihan ini seperti apa dan aplikasi yang digunakan itu apa saja. Sehingga nanti pada saat pelatihan berlangsung, Bapak Ibu bisa fokus mengikuti pelatihan tanpa bingung atau disibukkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi atau penggunaan aplikasi. Karena memang ada aplikasi-aplikasi yang kami gunakan yang memang belum terintegrasi ya. Ada aplikasi namanya Si Peladu. Si Peladu itu untuk registrasi Bapak Ibu sebagai peserta. Bisa juga untuk evaluasi fasilitatornya. Nah, ada juga aplikasi Lentera. Ini untuk materi-materi. Materi-materi ada di dalam aplikasi Lentera. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung materinya di mana, minta materi satu-satu, tidak perlu. Tetapi di dalam Lentera itu, Bapak Ibu, materi pelatihan sudah akan dikirim atau ada di aplikasi Lentera tersebut. Ya, termasuk pretest, post-test juga ada di Lentera. Sehingga hari ini akan disampaikan tentang dua aplikasi tersebut, memperkenalkan ke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat menggunakan, familiar menggunakan selama pelatihan, dan pengarahan program pelatihannya seperti apa. Gitu, Nggih, Bapak Ibu. Nanti pulangnya dari puskesmas sekitar jam 2 toh? 2:30, ya. Di rumah sakit juga. Jadinya kita akan sesegera mungkin, sesingkat-singkatnya saja. Yang penting Bapak Ibu, yang utama Bapak Ibu mulai mengenal. Itu target kami. Bu Iin, monitor. Nggih, Bulan. Ya, mau Bu Iin dulu untuk aplikasinya. Nggih. Memastikan pendaftaran, monggo silahkan. Nggih. Ini Bu Iin, panitia yang mendampingi Bapak Ibu, baik angkatan 4 maupun angkatan 5 selama proses pelatihan. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit dalam aplikasi, dalam evaluasi, intinya tentang penyelenggaraan administrasi dan sebagainya, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan Bu Indrawati atau Bu Iin panggilannya. Monggo Bu Iin, waktu saya serahkan ke Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Wulan untuk waktunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Bapak Suaranya Bu Persimam. Iin kecil atau enggak, Mbak Ulan? Kecil Oh, ya? suaranya Bu Iin, ya kalau dibanding suaranya Bulan kayaknya lebih kecil Bu Iin. Sama seperti orangnya Bu Iin, yang Mbak gede Iin suaranya. agak agak kencang dikit, Mbak Iin. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu. Nah, Mohon izin sebelum saya share untuk video tutorial, ini saya sampaikan untuk peserta Jawa Timur, Alhamdulillah sudah lengkap 30, sudah semua mendaftar di Sepeladu bulan. Baik, Kemudian untuk yang Jawa Tengah ini yang baru 23 peserta yang mendaftar. Jadi monggo nanti yang merasa belum mendaftar di Sipladu, monggo untuk segera mendaftar karena data itu yang ada di Sipladu akan kami tarik untuk kami enroll ke Lentera supaya Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest. Di sini nanti akan saya share video tutorialnya untuk si peladu. Jadi Bapak Ibu nanti presensinya saat selama pelatihan itu akan menggunakan si peladu. Jadi untuk presensi maupun evaluasi itu menggunakan si peladu. Baik, mohon izin saya share videonya untuk tutorial si peladu, terutama untuk presensi maupun evaluasi. Saya share sama. Yeah.
Di video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk pengisian presensi dan evaluasi di aplikasi Sipeladu Bapelkes Semarang. Pertama, presensi. Untuk melakukan presensi pada pelatihan yang Anda ikuti, silahkan login terlebih dahulu melalui akun yang Anda gunakan saat pendaftaran. Kemudian, pada menu akun peserta, pilih menu pelatihan, lalu klik submenu presensi mandiri. Silakan pilih sesi materi yang akan Anda ikuti, kemudian klik isi presensi, dan klik OK. Berhasil, Anda sudah melakukan presensi. Selanjutnya, evaluasi pelatihan. Pada menu utama, silakan klik menu pelatihan. Lalu, klik submenu evaluasi. Setelah itu, Anda klik tombol kuesioner pada materi pelatihan yang akan Anda evaluasi. Pada jendela baru yang muncul, Anda akan diminta untuk memberikan penilaian pada setiap item. Di kolom paling bawah, Anda wajib memberikan saran dan masukan. Jika semua sudah terisi, maka tombol selesai akan aktif. Dan silakan klik tombol selesai tersebut. Nah, mudah kan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu ya untuk hubungi panitia. Kami ucapkan selamat. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti selama pelatihan berlangsung, Bapak Ibu presensinya di Sipeladu supaya tidak terlewat karena ini aplikasi hubungannya dengan sinyal juga. Jadi dimungkinkan untuk presensi itu bisa dilakukan di awal di pagi hari. Jadi di pagi hari bisa Bapak Ibu itu langsung klik semua materinya. Namun demikian untuk kehadiran Bapak Ibu tetap kami pantau selama di Zoom. Yes, jadi kami Bapelkes Semarang itu pelatihannya terakreditasi di mana salah satunya ada petugas QC. Di sini petugas QC ini nantinya juga akan mengontrol kehadiran Bapak Ibu di Zoom. Kemudian selain aplikasi Sipeladu selama pelatihan, Bapak Ibu nanti juga menggunakan Lentera. Di sini Lentera kegunaannya untuk pretest, post-test, kemudian download materi maupun upload penugasan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mendapat tugas dari fasilitator, nanti Bapak Ibu bisa menguploadnya di Lentera. Dan ini Di video kali ini, kami akan memberikan tutorial terkait penggunaan aplikasi Lentera Bapelkes Semarang. Pertama-tama, pada menu yang ada di pojok kanan atas halaman web Lentera, silahkan masukkan username dan password akun Lentera yang telah diberikan oleh panitia. Kemudian, klik login. Setelah masuk ke aplikasi Lentera, pilih terlebih dahulu pelatihan yang sedang atau akan Anda ikuti. Pre-post test. Pada halaman baru yang muncul, geser ke bawah untuk menemukan menu pre atau post test. Silakan pilih salah satu yang akan Anda kerjakan. Kemudian, klik Attempt Quiz Now. Soal atau pertanyaan akan muncul di halaman baru. Pastikan Anda menjawab semua soal. Anda dapat mengeceknya pada menu navigasi yang ada di bagian kanan halaman pada layar Anda. Soal yang Anda jawab dan jawabannya tersimpan oleh sistem akan ditandai dengan warna hitam pada nomor soal yang ada di menu navigasi. Jika sudah selesai mengerjakan semua soal, silahkan klik tombol Finish Attempt. Pada halaman baru, silahkan cek dan pastikan semua jawaban Anda telah tersimpan. Lalu, klik tombol Submit All and Finish. Selanjutnya, download materi pelatihan. Pada halaman utama menu pelatihan yang sedang Anda ikuti, pilih terlebih dahulu materi yang ingin Anda download. Lalu, klik link unduh materi tersebut dan klik Save File.
Upload penugasan. Pada halaman utama pelatihan yang sedang Anda ikuti, klik atau pilih menu penugasan materi pelatihan yang ingin Anda upload. Kemudian, klik Add Submission. Pada halaman baru yang muncul, klik Add File, lalu klik Browse, dan pilihlah tugas yang ingin Anda upload. Kemudian, klik tombol Upload this file. Terakhir, klik Save Change. Jika masih bingung, jangan ragu, tanya panitia. Dan kami ucapkan selamat belajar di Bapelkes Semarang. Demikian untuk tutorial aplikasi yang dipergunakan selama pelatihan, itu ada 2, SiPeladu dan Lentera. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum mendaftar, terutama yang dari Jawa Tengah, untuk segera mendaftar di SiPeladu supaya bisa segera mengerjakan pretest di Lentera. Begitu Bu Wulan. Baik, terima kasih Bu Iin. Jadi Bapak Ibu yang di Jawa Tengah atau dari Jawa Tengah masih ada sekitar 7 peserta yang belum mendaftar di SiPeladu. Silahkan mendaftar di SiPeladu. Ya, teman-temannya Bapak Ibu yang masih belum mendaftar dan belum bisa masuk di Zoom hari ini, silahkan diberitahu agar segera mendaftar di SiPeladu. Karena kalau belum mendaftar di SiPeladu tidak bisa mengakses Lentera, Bapak Ibu. Jadi SiPeladu dulu beres, mendaftar, ada akun, baru masuk ke Lentera. Sehingga nanti bisa mengakses Lentera dan seperti yang Bu Iin sampaikan, Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan pretest. Nah, untuk pretest itu akan dibuka kapan ya, Bu Iin, untuk 2 angkatan ini? Pretest. Hari Minggu kah? Gimana nih? Ini Jawa Tengah belum nggak bareng nggak apa-apa nggih? Bareng enggak apa-apa. Nggak bareng nggak apa-apa. Enggak bareng juga enggak apa-apa. Yang penting harus sebelum pembukaan, ya. Jadi nanti kalau Jawa Timur kan sudah semua mendaftar, berarti akan dibuka hari apa? Minggu sore atau hari apa? Pretestnya apa? Hari apa? Minggu sore juga enggak apa-apa. Sebentar Minggu saya sore ya. Jadi, Minggu sore untuk yang Jawa Timur, Bu Warlin, karena peserta sudah lengkap, bisa dibuka akses untuk pretest itu di hari Minggu sore. Nanti akan Jam berapa bulan? diumumkan oleh Bu Iin. Jam berapa Bu Iin? Jam 16, 17 sudah mulai dibuka? Tidak dibatasi kan? Maksudnya tidak dibatasi berapa menit, nggak usah kan? Berapa jam nggak usah kan? Sampai. Yang penting dibuka misalkan mulai jam Iya. sore sampai mungkin sampai paginya. pagi gitu ya? Ya, karena kan sebelum pembukaan toh, Bu Warlin. Oke. Nah, nanti dari Jawa Tengah menyusul setelah semua lengkap. Kalau memang hari Minggu sudah lengkap, bisa juga hari Minggu sore dibuka. Silahkan mulai pretest. Pretest itu penjajakan awal ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, ya setahunya Bapak Ibu, semengertinya Bapak Ibu saat itu tentang paliatif kanker, ya silahkan dikerjakan sesuai pengertian Bapak Ibu saat ini. Seperti itu. Untuk presensinya setiap hari atau per materi, Bu Iin? Tadi bulan pagi dibuka, kemudian diklik semuanya, itu kan tadi. Terus nanti per sesi QC dan PD yang akan memastikan kehadiran gitu ya tadi. Oh, semuanya berarti. Jadi langsung. Ya. Tadi mudah ya Mbak Glan. Presensinya secara formal dilakukan sekali untuk semuanya Bapak Ibu, kemudian nanti sepanjang waktu pelatihan kami dari pengendali pelatihan dan Pagi juga sampai sore dari ya? QC ya pagi sampai pelatihan selesai akan kami pantau kehadiran Bapak Ibu secara langsung. Nah, jadi ternyata presensinya cukup sekali untuk semua secara formalnya, tetapi secara kenyataan Bapak Ibu akan kami pantau secara langsung di Zoom maupun pada saat kelas di kanan. Intinya begitu.
Ada tambahan lagi? Ada yang perlu ditanyakan juga Bapak Ibu peserta? Tambahan dari Bu Warlin untuk penyelenggaraannya sebelum kepengarahan program? Ya, Dokter Isma, monggo Dokter. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, ini saya goyang-goyang soalnya masih di mobil. Eh, untuk nggih, untuk pretest itu nggih, untuk yang Jawa Timur itu kan mulai jam 4 sampun dibuka nggih. Itu nanti prosedurnya pripun, Bu? Artinya sudah dibuka itu kita dikasih waktu sampai besoknya untuk mengerjakan. Pada saat kita sudah mulai klik mulai mengerjakan tes itu sampai berapa menit kira-kira sudah tertutup sendiri atau gimana, seperti pada saat pretest yang seperti kemarin yang surveyor puskesmas kemarin itu kan begitu 1 jam sudah apapun itu jawabannya sudah tertutup gitu walaupun belum selesai, apa seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan mohon izin membantu Ya, menjawab. Bu In. Untuk pretest waktu pengerjaannya 30 menit. Ya, dibatasi Bu 30 menit. Waktunya 3 menit, tapi untuk mengerjakannya maksimal sebelum pembukaan gitu nggih Bulan. Ya, akses untuk Aksesnya. buka pretestnya sampai sebelum pembukaan, tapi kalau sudah dibuka ya diselesaikan selama 30 menit Ibu Dokter dan Bapak Ibu. Karena soalnya berapa sih 30 ya? Soal pretestnya itu Nggih, Bu. 30 soal multiple choice. Jadi dikerjakan paling tidak 1 soal 1 menit selama 30 menit maksimal. Begitu Bu Dokter. Batas nilainya berapa, Ibu? Nggak ada batas kalau pretest yang betul. Nggak ada. Nanti pas post-testnya Dokter, pas post-testnya ada batas. Tapi kalau pretest tidak. Baik, terima kasih. Baik. Pak Agung, badai bertanya? Atau mencoba-coba mute dan unmute? Enggak ya Pak Agung? Enggak ada. Yang lain Bapak Ibu? Baik, berarti sudah clear semuanya. Bu Iin, nanti video tutorial juga di-share di WA Group, baik Angkatan 4 maupun Angkatan 5. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu lupa, bisa membuka video tutorial itu kembali. Dan kalau masih bingung juga, bisa menghubungi Bu Indrawati yang ada di WA Group. Mohon izin Bulan. Ya. Untuk panduan, kemudian untuk link Zoom, untuk jadwal, itu sudah kami gabungkan di link Kemenkes dan sudah kami simpan di deskripsi grup WA. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di deskripsi grup WA. Di sana nanti sudah lengkap ada link Zoom-nya, kemudian ada tutorialnya. Ya sudah dijadikan satu link Bapak Ibu di deskripsi grup di WA Group Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa cek di sana. Untuk akses masuk ke Lentera juga nih semuanya, panduan masuk ke Lentera, background Zoom ya, background untuk pelatihan nanti, jadwal, semua sudah ada di link yang ada di deskripsi grup. Gitu Bapak. Selanjutnya adalah tentang pengarahan programnya. Ya, jadi setelah secara penyelenggaraan kepanitiaan Bapak Ibu sudah ada gambaran sedikit-sedikit. Nah, sekarang tentang gambaran pelatihannya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, baik dari Angkatan 4 maupun Angkatan 5, Bapak Ibu mulai hari Senin nanti akan mengikuti pelatihan yang nama pelatihannya adalah pelatihan paliatif kanker.
bagi tenaga kesehatan. Jadi paliatif kanker ini di Indonesia, Bapak Ibu, masih dinilai buruk pelayanannya atau perawatannya oleh dunia ya. Kita masih belum optimal dalam memberikan pelayanan ini. Bapak Ibu sudah melakukan, tetapi masih dinilai belum optimal, dan itulah mengapa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, mengadakan pelatihan ini untuk Bapak Ibu yang dilatih nantinya dapat membangun sistem pelayanan atau sistem keperawatan dari paliatif kanker ini bagi masyarakat di tempat kerja Bapak Ibu yang memang terdiagnosis kanker di stadium yang akhir. Tapi sejatinya dapat mulai Bapak Ibu pantau masyarakat tersebut atau pasien tersebut dan keluarganya sejak awal diagnosis ditegakkan. Pelatihan ini menggunakan kurikulum yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tahap demi tahap pelatihan ini seragam dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun pelatihan paliatif ini dilakukan, nanti tahap-tahapnya akan sama karena memang secara standar sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu adalah peserta pelatihan di angkatan 4 dan 5. Jadi sudah ada pelatihan paliatif kanker angkatan 1, waktu itu pesertanya dari DIY, kemudian angkatan 2 dari Jateng, kemudian angkatan 3 dari DIY lagi, dan ini angkatan 4 dari Jatim, angkatan 4 dari Jateng, angkatan 5 dari Jatim, dan nanti terakhir angkatan 6. Jadi ada 6 angkatan atau 6 kelas yang secara runtut Bapelkes Semarang selenggarakan ya, dan Bapak Ibu masuk dalam angkatan atau kelas keempat dan kelima. Perkenalkan, tadi sudah nama Wulandari Indri Hapsari, Widya Iswara di Bapelkes Semarang, pengendali pelatihan untuk pelatihan paliatif kanker angkatan 4 bersama dengan Ibu Suwarlin, juga Widya Iswara di Bapelkes Semarang yang akan mengendalikan pelatihan di angkatan 5. Kemudian ada QC, nanti beberapa orang quality control yang akan memantau agar pelatihan ini benar-benar berjalan, mencapai tujuan pembelajaran. Setiap hari akan bersama kita untuk bersama-sama memastikan. Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi Bu Wulan sudah sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa kanker ini semakin hari kasusnya semakin banyak Bapak Ibu dan tidak mengenal usia. Ya. Di rumah sakit pasti untuk kanker anak ini pun banyak ya terjadi, semakin banyak terjadi. Juga kanker pada dewasa itu juga banyak terjadi, bahkan usianya tidak lagi usia-usia yang 50 ke atas ya, 20, 30, 40, sekarang ini sudah banyak terdiagnosis kanker ya, karena berbagai macam sebabnya. Sehingga diperlukan perawatan paliatif atau program paliatif yang lebih dini. Belum banyak rumah sakit yang sudah menyelenggarakan program ini dengan baik. Ya, belum banyak Bapak Ibu. Kalau untuk di Jawa Tengah, ini Margono, kemudian Rumah Sakit Karyadi, ya, kemudian Rumah Sakit Kensaras. Kalau untuk yang di swasta, ini memang sudah jalan untuk pelayanan paliatif kankernya, yang nantinya Bapak Ibu yang angkatan 4 akan PKL di Rumah Sakit Karyadi. Ya. Kemudian kalau di Jogja itu ada Rumah Sakit Sarjito, yang nantinya dari Jawa Timur, yang akan datang ke Bapelkes Salaman, ya, Bapelkes Semarang kantor Salaman, nanti akan PKL di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian kalau puskesmas, wah ini semakin jarang lagi Bapak Ibu ya, yang fokus
untuk memberikan pelayanan paliatif kanker ini juga belum banyak. Di satu kabupaten bisa jadi hanya satu puskesmas ya, seperti nanti Bapak Ibu yang di Jogja yang akan PKL di Sarjito, nantinya akan PKL di salah satu puskesmas yang memang kalau dari sisi sistem paliatif kankernya ya baru puskesmas itu yang jalan di wilayah DIY, ya baru satu itu. Nah, Bapak Ibu nanti akan kami bawa ke sana. Kemudian kalau yang di Jawa Tengah, di Kota Semarang itu juga baru ada satu puskesmas yang mulai merintis untuk pembangunan sistem paliatif kankernya. Tapi tidak apa-apa, minimal ada satu yang bisa jadi contoh untuk nanti bersama-sama berkembang dengan Bapak Ibu semua di puskesmas yang lain dan rumah sakit yang lain yang memang seharusnya nanti akan membangun dan melaksanakan program paliatif kanker ini. Lah, mengapa masih jarang? Ya memang fokus kita belum ke situ dan juga kapasitas dokter, perawat, pelayanan beri pelayanan juga belum secara pengetahuannya lengkap belum diberikan dan juga sarana prasarananya yang dibutuhkan juga masih belum. Nah, ternyata yang angkatan 45 juga di Semarang. Waduh, berarti Jawa Timur besok ke Semarang ya, nggak ke Jogja ya. Di Karyadi dan, semua di Karyadi dan di Purwoyoso. Terima kasih panitia. Berarti bulan ulang untuk angkatan 4 dan 5, tidak hanya yang angkatan 4. Ternyata angkatan 5 dari Jawa Timur tidak jalan ke Semarang ya. Ke Semarang nanti akan ke Karyadi dan juga ke Puskesmas Purwoyoso. Nah, Puskesmas Purwoyoso itu salah satu puskesmas di Semarang yang sudah sedang membangun dan mulai melaksanakan program paliatif kanker bagi masyarakat yang terdiagnosis kanker. Kemudian, nah ini tentang kompetensi, kemampuan yang akan Bapak capai. Jadi, Bapak Ibu akan diarahkan oleh para fasilitator, oleh para narasumber, nantinya mampu melakukan pelayanan paliatif kanker yang pasti ada spesifikasinya dibandingkan dengan pelayanan pada penyakit yang lain kan pasti ada. Nah, kespesifikannya ini yang Bapak Ibu nanti harus capai kompetensinya ya. Tentu saja kalau ada program baru apakah nambah kerjaan ya? Kalau kerjaan memang tapi nanti barengkan Bapak Ibu dengan program-program yang lain. Jadi jangan berdiri sendiri. Bapak Ibu akan lihat di puskesmas maupun rumah sakit yang Bapak Ibu PKL di sana, bagaimana agar memang kerjaan pelayanannya ada tambahan, tetapi tidak membuat repot Bapak Ibu, karena banyak hal yang harus disiapkan. Kemudian secara khusus nanti materi-materinya ada tentang komunikasi terapeutik, khusus untuk yang terdiagnosis kanker itu seperti apa, baik itu pada pasiennya, pada keluarganya, ya. Kemudian tata laksana gejala, baik itu gejala nyeri maupun non-nyeri, pada pasien kanker dewasa maupun pasien kanker yang anak-anak, itu nanti akan diberikan obat-obatan apa saja yang dapat digunakan dan hal-hal lain, terapi lain yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk pasien dan keluarganya. Termasuk dukungan psikologi, sosial, kultural, di mana di sini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk melakukan kerjasama lintas sektor, kemudian ada alur rujukan yang jelas ya dari FKTP sampai ke rumah sakit, kemudian penata laksanaan nutrisinya, penata laksanaan akhir kehidupan. Jadi karena mereka sudah di stadium akhir, tinggal menunggu waktu misalnya ya, itu apa yang bisa dilakukan puskesmas bersama dengan sektor-sektor tertentu untuk mempersiapkan pasien tersebut menghadapi akhir kehidupannya. Kemudian memberikan dukungan duka cita,
melakukan pencatatan dan pelaporan, dan oh ini nggak ada, yang terakhir kok belum dihapus. Nah, sampai ke pencatatan dan pelaporan. Dan ini struktur program atau jam pelajaran yang akan Bapak Ibu alami selama 1 minggu lebih ya. Jadi ada tentang materi dasar, jadi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan mengarahkan Bapak Ibu menyelenggarakan program paliatif kanker, kemudian prinsip-prinsip dan etika dalam pelayanan paliatif itu seperti apa. Umumnya paliatif kan nggak kanker ya, penyakit lain juga bukan paliatif. Nah itu nanti pelatihan ini nanti bisa, pelatihan ini nanti juga bisa Bapak Ibu ambil ilmunya, cakrawalanya, keterampilannya untuk Bapak Ibu terapkan untuk paliatif di penyakit yang lain itu boleh, walaupun membahas tentang paliatif di penyakit kanker. Kemudian materi inti dari mulai komunikasi terapeutik, kemudian tata laksana gejala, dukungan psikologi, nutrisi, akhir kehidupan, dukungan masa duka cita, dan pencatatan laporan yang ini akan diberikan selama beberapa hari secara teori maupun penugasan-penugasan. Jadi penugasannya nanti akan lebih banyak diskusi kasus, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada penugasan kelompok, di mana penugasan kelompok ini yang ada P-nya, berarti materi inti, Bapak Ibu, ini pasti ada P. Nah, P ini adalah tugas-tugas kelompok. Nanti akan di breakout room di dalam Zoom, kemudian nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan tugas kelompok, menyampaikan kasus, dan hasil itu silakan bisa ditulis di bahan tayang untuk dipresentasikan dan diupload di dalam Lentera tadi untuk setiap individu. Jadi walaupun tugas kelompok nanti yang mengumpulkan setiap individu. Kemudian ada juga teori tentang rencana tindak lanjut, kemudian teori tentang anti korupsi, kemudian nanti berarti praktek menyusun tindak lanjut juga, praktek membuat pencatatan pelaporan, dan juga praktek di lapangan selama 1 hari. Jadi totalnya ada 41 jam pelajaran, minggu depan hari Senin sampai hari Kamis ya. Bapak Ibu akan menjalankan pelatihan secara daring, kemudian hari Minggu berikutnya angkatan 4 nanti hari apa? Tanggal Selasa Rabu ya, hari Senin datang ke Babelkes, Selasa PKL, Rabunya seminar, kemudian nanti gantian dari Jawa Timur datang, sehari PKL, sehari seminar. Seperti itu. Pelatih nanti yang akan melatih Bapak Ibu adalah pejabat dari Kementerian Kesehatan yang memang memiliki program paliatif kanker ini. Kemudian ada dokter, ada perawat. Dokternya ini dokter spesialis penyakit dalam, spesialis gizi, nutrisi, spesialis anak, ada. Kemudian perawat juga ada. Kemudian dokter umum juga ada, ya, yang nantinya melatih Bapak Ibu, yang tentu saja telah dilatih dengan pelatihan TOT maupun yang memang ahli praktisi di dalam substansi pelatihan tersebut. Kemudian ada juga Widya Iswara yang nanti mengajar khusus di materi BLC dan juga materi anti korupsi. Untuk peserta Bapak Ibu adalah tim ya. Bapak Ibu adalah tim dari atau calon tim dari rumah sakit maupun puskesmas yang terdiri dari 1 dokter dan 1 perawat. Dan memang untuk rumah sakit dibolehkan lebih dari 1 tim. Jadi di sini tim.
diprioritaskan memang rumah sakit dan puskesmas yang berada di wilayah dengan angka prevalensi kanker tinggi, yang tentu saja ini kami serahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota waktu itu dalam pemilihan peserta. Nah, sekarang kita lihat jadwalnya sih, Bapak Ibu. Nah, ini jadwalnya. Sama untuk angkatan 4 maupun angkatan 5, daringnya kita bersama-sama. Dimulai hari Senin, ini pretest sudah dibuka sejak hari Minggu pukul 4 atau 5 sore, sampai pukul setengah 8 pagi. Waktu pengerjaan 30 menit, tetapi ada kelonggaran waktu untuk kapan Bapak Ibu akan mulai mengerjakan pretest. Kemudian pembukaan, setelah pembukaan ada rehat sejenak untuk BLC ya, Building Learning Commitment, nanti bersama dengan kami para pengendali pelatihan, kemudian prinsip dan etika, kebijakan dan anti korupsi ini oleh Widya Iswara dari Bapelkes Semarang. Jadi hari Senin, Selasa kalau kita lihat dari pagi mulainya 7.45 sih Bapak Ibu. Dimulai dengan kalau hari kedua ada refleksi. Refleksi itu adalah ini penyampaian kembali hal-hal yang dialami di hari sebelumnya ya, apakah mengalami materi apa yang ditangkap, apakah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu di hari sebelumnya. Nah, itu apa berkaitan dengan pelatihan ini, apapun itu yang Bapak Ibu alami di hari sebelumnya, termasuk materinya ya, itu silakan disampaikan selama maksimal 15 menit. Nanti akan ada ini ya, akan ada pembagian jadwal untuk refleksi. Dan diakhiri pukul 15:15 tiap harinya. Ada yang sampai 14.30 nih ya, sampai hari Kamis. Kemudian off Jumat, Sabtu, Minggu, Senin dari Jawa Tengah yang agak jauh-jauh silakan mulai datang ke Bapelkes Semarang, kantor Semarang ya, karena Bapelkes Semarang ada 2 kantor. Ternyata ini semua di Semarang, di kantor Semarang Simpang 5. Jadi di tengah kota Semarang, Bapak Ibu. Nanti di sana akan diterima oleh customer service untuk disiapkan kunci kamar dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk langsung check-in ke kamar yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Kalau angkatan 5 berarti hari Rabu tanggal 11 Oktober angkatan 5 dari Jawa Timur silahkan berdatangan ke Bapelkes Semarang. Kemudian untuk angkatan 4 hari Selasa langsung PKL ya ke Rumah Sakit Sarjito dan Purwoyoso Puskesmas. Jadi nanti dibagi 2 kelompok besar untuk 1 kelas. Ada kelas Puskesmas, ada kelas rumah sakit. Yang rumah sakit ke rumah sakit, yang peserta dari Puskesmas ke Puskesmas. Nanti yang di rumah sakit masih dibagi 3 kelompok lagi. Setiap kelompok kecil akan bertemu dengan pasien dan juga keluarga pasien yang rawat inap kanker di Rumah Sakit Karyadi. Begitu juga yang di Puskesmas akan dibagi menjadi 3 kelompok kecil, nanti akan kunjungan rumah. Ya, selain ke Puskesmas melihat bagaimana pelayanan paliatif di Puskesmas dilakukan, juga kunjungan rumah ke pasien yang memang menderita kanker tersebut. Akan datang, jadi dibagi 3. Kelompok kecil berarti ke Puskesmas itu dibagi 3, mengunjungi 3. Jadi 1 kelompok mengunjungi 1 keluarga. Nanti Bapak Ibu ketika PKL akan didampingi oleh para fasilitator, baik dari Rumah Sakit Kanker Darmais, apakah jadi mendampingi Darmais atau dari Rumah Sakit Karyadi sendiri? Nanti kita lihat pastinya, Jadi kalau memungkinkan langsung dari Rumah Sakit Pusat Kanker Darmais ya. Itu kok ini Darmais ya maksudnya.
yang akan mendampingi Bapak Ibu, termasuk fasilitator dari Rumah Sakit Karyadi dan juga dari Puskesmas nanti akan didampingi oleh para pendamping dari Puskesmas. Untuk PKL-nya sampai sekitar pukul 2 sampai pukul 3 sore ada di Puskesmas maupun rumah sakit itu. Jadi pada saat penyusunan laporan, selain tadi PKL, ketemu dengan pasien dan keluarga, kemudian melihat bagaimana sistem dijalankan di rumah sakit maupun puskesmas, itu nanti penyusunan laporan juga dapat dilakukan di puskesmas tersebut atau di rumah sakit ya. Baru nanti ketika data-data untuk penyusunan laporan sudah clear semua, baru kembali ke Bapelkes Semarang untuk menyelesaikan laporannya. Nanti laporannya ada laporan yang disusun dalam bentuk bahan tayang, ada laporan yang disusun dalam bentuk Word. Jadi memang laporan PKL-nya ada 2 versi. Versi bahan tayang yang akan dipresentasikan atau disajikan pada saat hari berikutnya, hari Rabu kalau angkatan 4 dan angkatan 5 hari Jumat. Ya, ini PKL-nya atau hasil PKL-nya akan dipresentasikan. Format laporannya seperti apa nanti akan dijelaskan pada saat daring oleh pembimbing, ya, atau oleh pengendali. Nanti tergantung kalau pembimbingnya bisa menyampaikan akan disampaikan pembimbing, kalau tidak bisa akan disampaikan oleh pengendali. Jadi format laporannya seperti apa sudah, template untuk presentasi juga sudah, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja satu demi satu untuk proses PKL maupun presentasi penyajian hasil PKL-nya. Oh ya, di sini masih ada yang kurang ini untuk jadwal seminarnya itu 3 JP itu 3 kali 60 menit karena ini termasuk praktek lapangan. Walaupun di kelas tapi ini masuk PL. Kalau PL itu berarti nanti jam 8 sampai jam 11. Ya, jadi 3 JPL untuk PKL karena sebelumnya angkatan sebelumnya hanya 2 JPL, hanya sampai pukul 10 itu sangat kurang. Ya, sangat kurang untuk membahas tentang hasil PKL, maka ditambah 1 jam untuk tuntas. Kemudian di hari terakhir itu juga nanti mengumpulkan RTL dan mempresentasikan RTL. Jadi diupayakan di klasikal hari pertama selain menyusun laporan secara tertulis di bahan tayang dan di Word, juga menyelesaikan RTL untuk masing-masing puskesmas atau rumah sakit. Jadi setiap puskesmas menyusun RTL, setiap rumah sakit juga menyusun RTL dalam rangka membangun sistem dan melaksanakan pelayanan paliatif kanker. Kemudian post-test dan evaluasi serta penutupan. Nah, nanti untuk seragamnya seperti apa, hari-hari pada saat daring maupun klasikal, Bapak Ibu sejatinya sudah ada pengumuman di surat undangan ya seharusnya. Jadi kalau pembukaan dan penutupan pakai baju hitam putih ya, kalau yang berjilbab berarti pakai jilbab hitam, gitu ya. Kalau nanti panitia akan mengkonfirmasi. Kemudian kalau di luar hari itu bisa batik. Waktu PKL juga pakai hitam putih. Nah, terakhir seperti itu. Nah, nanti dari panitia akan menegaskan kembali. Nah, ini jadwalnya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini yang mengajar Bapak Ibu adalah dari Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Margono. Nah, ini ada dari Puskesmas, ini Dokter Alai nanti ya. Kemudian ada perawat, Ibu Dwi Yatinese dari Darmais. Jadi memang orang-orang yang sudah ahli menjalani pelayanan paliatif ini dan sudah membangun pelayanan paliatif ini di tempat masing-masing. Dari jadwal ada yang akan ditanyakan, Bapak Ibu? 3, 2, 1, clear. Selanjutnya. Nah, ini untuk PKL Bapak Ibu. Nanti pada saat PKL, sistematika sudah kami siapkan. Tapi garis besarnya Bapak Ibu untuk PKL itu dari mulai anamnesis ya. Anamnesis pasien, kemudian dari riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga ya.
kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dijalani selama ini apa saja, genogramnya bagaimana, kemudian temuan permasalahan medis, keperawatan, fungsional, psikospiritual, komunikasi, dan permasalahan-permasalahan yang lain secara komprehensif. Bapak Ibu silahkan deteksi, identifikasi pada saat PKL, dan akhirnya Bapak Ibu mengusulkan rencana paliatif itu apa, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dari yang Bapak Ibu temukan. Nah, garis besarnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti baik di rumah sakit maupun puskesmas, Bapak Ibu akan disambut oleh pihak rumah sakit maupun pihak puskesmas untuk nanti dijelaskan secara detail dan juga tahap demi tahap jelas tentang bagaimana program paliatif kanker dilaksanakan di rumah sakit maupun di puskesmas tersebut. Termasuk pasiennya seperti apa. Jadi sebelum ketemu dengan pasien, Bapak Ibu akan diberi gambaran dulu pasiennya seperti apa oleh pihak rumah sakit maupun oleh pihak puskesmas. Nanti Bapak Ibu didampingi fasilitator dari Bapelkes dan juga dari rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian ini tadi sudah dibagi 3 kelompok kecil, ini tidak 3 malah, bukan hanya 2, tapi 3 sub kelompok kecil untuk nanti Bapak Ibu berkomunikasi dengan keluarga dan pasien itu sendiri. Kalau di puskesmas, home visit. Kalau Semarang itu home visit juga, sepertinya ya, kalau tidak ya didatangkan ke puskesmas. Jadi ada beberapa alternatif, tapi bisa jadi home visit, bisa jadi didatangkan ke puskesmas. Demikian tadi gambaran untuk program pelatihan paliatif kanker bagi Bapak Ibu. Sekali lagi, jika ada hal yang mau diperdalam, ditanyakan, monggo sampaikan. Tiga, 2, 1. Berarti sudah jelas, Bu Warli, ada tambahan? Kira cukup, Bu Ulan, kita tunggu pertanyaan teman-teman saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan nantinya, hari ini sudah tidak ada, tapi nanti di perjalanan kalau ada silakan disampaikan di WA grup Bapak Ibu. Nanti kalau untuk hal-hal administrasi, non pembelajaran, non edukatif nanti akan dihandle oleh Ibu Iin. Sedangkan kalau untuk pembelajaran edukatif nanti akan dihandle oleh Ibu Suarlin dan juga oleh Bu Bulan. Berarti sudah semua dari panitia? Seragamnya betul seperti itu, Cik. Termasuk hak dan kewajiban Bapak Ibu sudah menerima di undangan ya. Nanti Bapak Ibu untuk hak-haknya apa saja selama di sana. Berarti Minggu makan malam sudah ada, Minggu Senin ya. Senin sore, Senin malam makan malam sudah ada di Bapelkes. Kalau yang angkatan 5 berarti Rabu malam sudah ada di Bapelkes. Makan malamnya. Hak-hak sudah nggih? Bu Iin, ada tambahan panitia? Sampun Bu, nanti kalau mekanismenya Si, klasikal akan si, ada ini nanti dilanjutkan. untuk anti korupsi Cukup mungkin kami Dr. mohon Wilam juga besok bisa nanti dilanjutkan pas penjelasan Poltekkes bisa klasikal atau mengambil pas sendiri, PKL. diambilkan. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Bu Iin. Jadi Bapak Ibu, pengarahan program dan pengenalan aplikasi dari kami sudah kami cukupkan dan Bapak Ibu sudah menerima semuanya. Selamat mempersiapkan mengikuti pelatihan, sampai ketemu di WA Group dan nantinya di daring hari Senin. Terima kasih dan selamat siang, selamat melanjutkan tugas atau sampai kembali ke rumah. Monggo. Ini nggak ada daftar hadir nggih, Bu? Tidak ada bulan. Nanti untuk rekaman saya kirim di grup WA nggih. Baik. Monggo Bapak Ibu selamat melanjutkan tugas berikutnya maupun kembali ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Ulan, Bu Iin, dan Bapak Ibu semuanya ya. Sampai ketemu Senin ya. Ya, di pembukaan mulai pagi. Mohon Din izin. lift. Nggih. Kami monggo.